Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Liza sebagai dosen pengampu dan teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pemasaran langsung. Jadi, saya Aulia Fazahah sebagai pemateri pertama dan moderator, ada Cindy Dwi Pratiwi sebagai pemateri kedua, ada Dea Febriani sebagai pemateri ketiga, ada Dewita Anugrah sebagai pemateri keempat, dan ada Vinka Oktaviani sebagai pemateri kelima. Kami yakin materi yang akan kami sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Di sini kami akan menjelaskan pengertiannya, yaitu menurut Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa pemasaran langsung terdiri atas komunikasi langsung dengan konsumen perorangan sasaran untuk memperoleh tanggapan seseorang tersebut. Dengan demikian, para pemasar langsung berkomunikasi langsung dengan pelanggan sering berdasarkan pertemuan yang tatap muka. Pemasaran langsung saat ini tidak hanya berperan sebagai alat promosi saja untuk menjual produk atau jasa yang akan diberikan, tetapi pemasaran langsung sebagai alat yang cukup efektif untuk berinteraksi dengan pelanggan untuk membangun hubungan pelanggan jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Cindy Pratiwi. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pemikiran direct marketing dan manfaat direct marketing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar pemikiran direct marketing menurut Lambin. Dibagi beberapa, yaitu pertama, efektivitas iklan dalam media massa menurun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya biaya iklan citra merek. Yang kedua, ada perubahan sikap konsumen terhadap belanja. Yang ketiga, ada pengembangan komputer berbiaya rendah dengan kemampuan penyimpanan dan pengelolaan. Yang keempat, ada potensi keuntungan bagi produsen. Nah, yang kedua itu ada manfaat direct marketing. Jadi direct marketing ini memberikan manfaat juga bagi pelanggan, karena pelanggan akan merasakan kenyamanan belanja di rumah, karena lebih bebas, lebih produk yang dipengennya juga lebih banyak, terus lebih luasa, lebih banyak waktu juga. Nah, bagi penjual juga ada manfaatnya, karena dengan teknologi yang sekarang ini, pemasar ini bisa memilih langsung, bisa memilih sendiri dengan kelompok kecil atau konsumen perseorangan dengan tawaran yang khusus yang telah ditetapkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa direct marketing ini memberikan manfaat bagi pelanggan. Yang pertama ada harga murah, terus yang kedua ada memberikan kenyamanan ini lebih. Yang ketiga ada tawaran khusus, yang keempat ada pilihannya ini lebih luas, yang kelima ada kepercayaan, yang keenam ada tawarannya bersifat eksklusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dea Febriani. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga. Saya akan menjelaskan dimensi pemasaran langsung. Dimensi pemasaran langsung di sini ada 6. Yang pertama ini penjualan tatap muka atau direct selling. Bentuk asli dan tertua pemasaran langsung ialah kunjungan penjualan seperti halnya personal selling. Yang kedua ada pemasaran pengeposan langsung atau direct mail marketing. Pemasaran langsung yang melibatkan pengiriman, penawaran, pengumuman, peringatan atau barang lain kepada seseorang di alamat tertentu menggunakan surat fax, email, dan surat suara. Yang ketiga, pemasaran katalog melibatkan penjualan melalui katalog yang diposkan ke daftar pelanggan terpilih atau disediakan di toko-toko. Yang keempat ini ada telemarketing, menggunakan telepon untuk menjual langsung kepada konsumen. Yang kelima ada pemasaran televisi tanggapan langsung. Yang pertama ini ada pengiklan tanggapan langsung, yang kedua ada saluran belanja dari rumah. Yang keenam ada pemasaran kios. Sebagian perusahaan memasarkan produknya dengan cara menempatkan mesin informasi dan pesan yang disebut kios di toko, bandara, atau tempat lainnya. Saya Dewita Anugrah sebagai pemateri keempat akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel keputusan direct marketing. Menurut Roberts,
dan Berger menjelaskan bahwa ada beberapa variabel keputusan yang merupakan kerangka dasar dalam program direct marketing ini atau pemasaran langsung ini, yaitu yang pertama ada over, yaitu penawaran, yang kedua ada kreatif, yang ketiga ada media, yang keempat ada timing dan sequencing, yaitu waktu dan pengaturannya, dan yang terakhir yang kelima ada customer service, yaitu pelayanan pelanggan. Nah, di sini juga ada keputusan pembelian, yaitu yang pertama ada perilaku konsumen. Menurut Kotler, perilaku konsumen ialah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, di sini juga ada keputusan pembelian. Menurut Hermawan, menyimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan proses keputusan di mana konsumen benar-benar memutuskan untuk membeli produk atau jasa di antara berbagai macam alternatif pilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinka Oktaviani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan pembelian. Yang pertama ada pencetus atau pengambilan inisiatif, yang bisa dibilang initator. Yang kedua ada pembeli pengaruh, bisa dibilang influencer. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Yang keempat ada pembeli. Yang kelima ada pemakai, yang bisa dibilang user. Nah, selanjutnya ada proses keputusan pembelian. Yang pertama ada tahap pengenalan kebutuhan, yang kedua ada tahap pencarian informasi, yang ketiga ada tahap evaluasi alternatif, yang keempat ada tahap keputusan pembelian. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama ada faktor budaya, ada faktor sosial, ada faktor pribadi, dan ada faktor psikologis. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan direct marketing dengan keputusan pembelian. Menurut Rahman, menyatakan bahwa dalam konteks hubungannya dengan keputusan konsumen, efektivitas dari strategi pemasaran dapat ditunjukkan dengan kemampuannya mempengaruhi dan merubah aktivitas konsumen untuk mencapai apa yang menjadi sasaran dari strategi pemasaran itu sendiri. Nah, pemasaran langsung ini dapat membangun hubungan yang berkelanjutan dengan setiap pelanggannya. Oleh karena itu, dengan strategi direct marketing ini diharapkan calon pembeli dapat mengenal lebih banyak produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri.